Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban kami mengenai pertanyaan dari modul 4. Tapi sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Gelis dengan NIM 055, Netanya dengan NIM 025, Sherani dengan NIM 048, Inesia dengan NIM 085, dan yang terakhir ada Arlin dengan NIM 120. Oke, tanpa berlama-lama lagi, silahkan menonton teman-teman. Enjoy! Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai arti dari segmentasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Kotler, di mana segmentasi pada dasarnya merupakan suatu strategi untuk memahami struktur audiens. Sedangkan yang kedua, menurut Erin Berkowitz, bahwa segmentasi merupakan suatu kegiatan dalam membagi suatu pasar ke dalam kelompok-kelompok konsumen yang memiliki kebutuhan yang sama dan nantinya akan memberikan respon yang sama pula terhadap tindakan pemasaran. Sedangkan menurut Renat Kasali dalam bukunya, bahwa segmentasi merupakan proses mengkotak-kotakan pasar yang bersifat heterogen ke dalam potensial customer yang memiliki kesamaan kebutuhan dan atau memiliki karakter respon yang sama dalam membelanjakan uangnya. Nah, apa sih pentingnya segmentasi di era sekarang? Yang pertama, perusahaan atau organisasi dapat lebih memahami secara efektif tentang kebutuhan perilaku yang berbeda yang nantinya dapat menentukan bauran pemasarannya tersendiri. Kemudian yang kedua, dapat menganalisis pasar atau memudahkan organisasi dan perusahaan dalam menghadapi kompetitornya. Yang ketiga, dapat menyesuaikan strategi komunikasi yang efektif dan efisien untuk memasarkan produknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Segmentasi dengan pendekatan demografis. Segmentasi ini berdasarkan pengelompokan konsumen seperti berdasarkan faktor usia, jenis kelamin, besarnya keluarga, pendidikan, siklus kehidupan rumah tangga, suku bangsa, pekerjaan, dan sosial ekonomi. Mari kita lihat tabel yang ada di samping saya. Tabel ini merupakan segmentasi demografi berdasarkan pekerjaan terhadap kriteria pemilihan sepeda motor matic. Berdasarkan tabel tersebut, pada segmentasi demografis kategori pekerjaan terhadap kriteria pemilihan 4 orang atau 4% yang bekerja sebagai karyawan swasta lebih memilih harga dan desain sebanyak 5 orang atau 5%. Untuk wirausaha lebih dominan memilih karena kriteria harga sebanyak 6 orang atau 6%. Sedangkan untuk pelajar lebih memilih kriteria harga dan desain sebanyak 8 orang atau 8%. Dan untuk mahasiswa lebih dominan memilih karena kriteria penampilan desain sebanyak 14 orang atau 14%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai targeting. Targeting merupakan analisis selanjutnya dari segmentasi. Menurut Astina tahun 2016, targeting merupakan suatu proses evaluasi dan proses pemilihan dari beberapa segmen pasar yang didapatkan dari hasil segmentasi. Pada kegiatan targeting, marketer harus menyeleksi, yaitu hanya mengambil beberapa bagian penting saja dan meninggalkan bagian lain yang tidak penting. Terdapat 4 kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pasar sasaran yang optimal. Yang pertama yaitu responsif. Pasar sasaran harus responsif terhadap produk dan program-program pemasaran yang dikembangkan. Selanjutnya ada potensi penjualan. Potensi penjualan harus cukup luas, karena semakin besar pasar sasaran, maka semakin besar nilainya. Besarnya potensi ditentukan oleh jumlah produksi, daya beli, dan keinginan pasar untuk memiliki produk tersebut. Selanjutnya ada pertumbuhan yang memadai. Suatu pasar tumbuh perlahan-lahan sampai akhirnya meluncur dengan pesat dan mencapai titik pendewasaannya. Jika pertumbuhan lambat, perlu dipikirkan langkah-langkah supaya produk ini berhasil di pasar nantinya. Dan yang terakhir ada jangkauan media. Pasar sasaran dapat dicapai dengan optimal apabila marketer
tepat memilih media untuk mempromosikan dan memperkenalkan produknya. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pasar pemasaran. Yang pertama ada pasar sasaran jangka pendek, yaitu pasar yang direncanakan dan dijangkau dalam waktu dekat. Pasar ini sangat potensial untuk menghasilkan penjualan dalam waktu singkat. Yang kedua yaitu pasar sasaran masa depan. Pasar sasaran masa depan adalah pasar yang direncanakan 3-5 tahun dari sekarang. Dalam hal ini memungkinkan perlu untuk mengubah bentuk, kemasan, pasar sasaran, menambah atau mengurangi suatu produk. Tujuannya yaitu untuk mendeteksi dan mengetahui perubahan prioritas konsumen, mengatasi persaingan, dan mencegah perpindahan konsumen kepada pesaing. Yang ketiga yaitu ada pasar primer. Pasar primer adalah pasar sasaran utama produk. Umumnya target utama yaitu pemakai fanatik. Walaupun jumlahnya tidak banyak, tetapi konsumsinya bisa mencapai 80% dari penjualan perusahaan. Yang terakhir ada pasar sekunder, yaitu pasar yang terdiri dari konsumen yang sering dianggap tidak penting karena jumlah pembeliannya sedikit. Tetapi jumlah pembelinya cukup besar. Meskipun tidak penting, pasar ini tidak dapat diabaikan karena yang pertama, konsumen memerlukan waktu untuk mengonsumsi lebih banyak dari produk tersebut. Yang kedua yaitu konsumen sekunder dapat begitu penting karena dapat menjadi persuasif kepada lingkungan sekitarnya. Syarat-syarat positioning yang baik yaitu yang pertama mencerminkan keunggulan kompetitif, yang kedua berisi persepsi positif kepada pelanggan dan menjadi reason to buy. Artinya di sini adalah produk-produk yang ditawarkan kepada konsumen benar-benar menguntungkan dan menjadi alasan bagi konsumen untuk membeli. Yang ketiga, bersifat unik agar mudah dibedakan dari pesaing. Yang keempat, positioning berkelanjutan dan selalu mengikuti tren perubahan dalam lingkungan bisnis. Salah satu contoh produk yang telah mencapai syarat positioning yaitu Bulaku. Produk Bulaku bisa dikatakan sebagai market leader karena produk Bulaku memang sangat dikenal di semua kalangan. Bulaku sampai memegang kira-kira 73% market share gula kemasan di Indonesia. Iklan Bulaku ingin memunculkan sebuah brand image pada konsumen bahwa produk ini berkualitas. Dan sampai dengan saat ini belum ada pesaing yang mengiklankan produknya seperti Bulaku. Tagline yang dimiliki dari Bulaku adalah manis, bersih, murni, alami, dengan logo wanita yang memegang tempat gula. Hal tersebut perusahaan ingin menonjolkan dan memberikan image Bulaku ini manis, bersih, murni, alami, dan berkualitas dengan membuktikan hasil produk Bulaku tersebut memiliki warna yang putih dan bersih. Warna dari produk Bulaku juga sangat dikenal, yaitu berwarna hijau dan kuning yang menunjukkan warna alam, sehingga membuat konsumen menjadi sangat mudah mengingat produk Bulaku tersebut. Di dalam iklan Bulaku juga terdapat jingle yang mudah untuk diingat dan dikemas dengan nada yang asik, sehingga dapat membuat masyarakat ingat dengan produk Bulaku. Dengan melihat liriknya yang menggunakan bahasa Inggris, Bulaku juga menunjukkan bahwa produk tersebut benar-benar memiliki kualitas tinggi tanpa diragukan lagi dan membuat produk Bulaku melekat di masyarakat. Sekian dari